Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Statistik 1 yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Anastasia, perwakilan dari kelompok 14 yang akan menjadi moderator dalam presentasi saat ini. Adapun anggota dari kelompok kami selain saya ialah Clara Mari Kristi Sayetapi dan Intan Sugiarti Simaremare. Pada kesempatan ini, kami akan berdiskusi tentang minat metode pembelajaran selama pandemi, yaitu daring atau luring, di mana kita mengetahui setelah UTS semester genap, Universitas Pertamina mengumumkan diadakan pembelajaran secara hybrid. Oleh sebab itu, kelompok kami mengambil topik tersebut dan melakukan survei tersebut. Next. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pernyataan penelitian pada kajian kuantitatif ditujukan kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pertamina Prodi Teknik Logistik Angkatan 2021, sehingga memudahkan penelitian kami untuk menganalisis hasil kajian tersebut. Berikut adalah grafik batang dan grafik lingkaran pada minat metode pembelajaran yang kami dapatkan. Pengumpulan data yang kami dapatkan yang pertama yaitu ada min atau rata-rata, di mana rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X per N, di mana N adalah 2, yaitu daring atau luring, dan sigma X-nya itu 84. Jadi nilai min atau rata-rata dari data tersebut adalah 42. Yang kedua ada median. Rumus median yaitu sama dengan median, X N per 2 ditambah N tambah 1 per 2 dibagi 2, di mana N itu merupakan 84. Jadi, hasil median yang didapatkan dari data X42 dan X43 yaitu sama-sama daring. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Saudari Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih Anastasia. Berikutnya, modus. Dapat kita pahami, modus adalah dalam matematika sebagai nilai yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi kemunculan terbesar. Jadi, data yang sering muncul adalah daring sebanyak 44 dari hasil jawaban survei yang kami kumpulkan. Yang keempat, range atau rentang disebut juga dengan jangkauan, yaitu selisih antara data yang nilainya terbesar dengan data nilai yang terkecil. Dapat dirumuskan dengan R sama dengan X max-nya 44 dikurang X min-nya 40. Jadi nilai range dari data tersebut adalah 4. Yang kelima, desil. Untuk menentukan desil, yaitu kami mengambil data yang pertama dengan memasukkan rumus DI sama dengan X, I dibagi 10 dikali N tambah 1. Dapat kita ketahui I-nya yaitu data pertama, dan N-nya banyak data yaitu 84. Jadi nilai desil untuk data tunggal adalah 8,5. Yang keenam, simpangan baku untuk populasi. Suatu populasi bisa disimbolkan dengan sigma dan bisa juga didefinisikan dengan rumus seperti berikut yang ada pada tabel. Jadi, simpangan baku untuk populasi sama dengan akar sigma XI dikurang mu kuadrat dibagi N, mendapatkan jawaban 0,30. Jadi, nilai simpangan baku untuk populasi adalah 0,30. Yang ketujuh, simpangan baku untuk sampel, yaitu menggunakan rumus S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N, mendapatkan hasil 0,3. Jadi nilai simpangan baku untuk sampel adalah 0,3. Yang kedelapan, standar deviasi untuk sampel, yaitu nilai statistika yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel. Dengan menggunakan rumus SD sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Mendapatkan jawaban 0,31. Jadi nilai standar deviasi untuk sampel adalah 0,31. Selanjutnya 9, keruncingan atau kurtosis.
Ukuran keruncingan atau ketinggian puncak distribusi dinamakan kurtosis. Keruncingan suatu distribusi biasanya dilihat dengan membandingkannya terhadap keruncingan atau ketinggian distribusi normal. Dengan menggunakan rumus alfa 4 dibagi alfa 4 sama dengan 1 per N dikali sigma, I sama dengan 1 sampai K dikali XI dikurang X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4 mendapatkan hasil 47,03. Karena nilainya 47,03 menandakan lebih dari 4, maka distribusinya adalah distribusi leptokurtis. Selanjutnya, yang ke-10, persentil untuk data tunggal, yaitu menggunakan rumus P1 sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100, dapat kita ketahui I-nya yaitu 40, N-nya banyak data 84, mendapatkan hasil 34. Jadi, hasil persentil untuk data tunggal dari data tersebut adalah daring. Yang ke-11, kuartil untuk data tunggal. Kuartil bawah, yaitu Q1 sama dengan X seperempat dikali N tambah 1, mendapatkan jawaban akhir 21,25. Kuartil tengah, yaitu Q2 sama dengan X setengah dikali N tambah 1, mendapatkan hasil akhir 42,5. Kuartil atas, yaitu Q3, X sama dengan X3 per 4 dikali N tambah 1, sama dengan menghasilkan jawaban akhir 63,75. Berikutnya akan dibacakan oleh Clara Mary Sehetapi. Dipersilakan. Oke, terima kasih Intan. Selanjutnya, penafsiran satu sampel. Di sini yang kita sudah ketahui, N-nya sama dengan 84 dan X-bar-nya sama dengan 42. Di sini kita akan mencari selang kepercayaan 95% dan 99% dengan simpangan baku populasi adalah 0,30. Selang kepercayaan 90% dengan nilai distribusi Z sama dengan Z 0,025 adalah 1,96. Sedangkan kepercayaan 99% dengan nilai distribusi Z adalah sama dengan 0,005 adalah 2,575. Di sini rumusnya adalah X bar kurang Z simpangan baku bagi akar N kurang dari mu kurang dari X bar tambah Z simpangan baku per akar N. Hasil dari selang kepercayaan 95% adalah 41,93 kurang dari mu kurang dari 42,06. Hasil akhir dari selang kepercayaan 99% yaitu 41,91 kurang dari mu kurang dari 42,08. Selanjutnya menaksir proporsi terhadap luring. Dari soal di atas diketahui bahwa taksiran titik untuk P ialah P topi sama dengan X 40 dibagi N 84 sama dengan 0,47. Di sini rumus yang dipakai adalah P topi kurang Z akar P topi kali Q topi kurang N kurang dari P kurang dari P topi tambah Z akar P topi kali P topi kurang N. Hasil dari selang kepercayaan 95% adalah 0,36 kurang dari P kurang dari 0,57. Sedangkan hasil akhir dari selang kepercayaan 99% 0,32 kurang dari P kurang dari 0,61. Menaksir proporsi terhadap daring.
Dari soal di atas juga, taksiran titik untuk P ialah P topi sama dengan X 44 dibagi N 84, sama dengan 0,52. Pelengkap range 95% dari tabel distribusi Z didapatkan Z 0,025 sama dengan 1,96. Dan selengkap range 99% dari tabel distribusi Z didapatkan Z 0,005 sama dengan 2,58. Hasil akhir dari selengkap chain 95% yaitu 0,41 kurang dari P kurang dari 0,62. Dan hasil akhir selengkap chain 99% yaitu 0,37 kurang dari P kurang dari 0,66. Terakhir penafsiran dua sampel. Dari soal di atas kita akan mencari dari tabel distribusi normal nilai Z alfa per 2 dengan alfa sama dengan 0,04. Z 0,04 dibagi 2 sama dengan Z 0,02 adalah 2,5. Dengan rumus X bar 1 kurang X bar 2 kurang Z akar simpangan baku 1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah simpangan baku 2 pangkat 2 dibagi N2 kurang dari mu1 kurang mu2 kurang dari X bar 1 kurang X bar 2 ditambah Z akar simpangan baku 1 pangkat 2 bagi N1 ditambah simpangan baku 2 bagi N2. Dengan hasil akhir min 0,04 kurang dari mu1 kurang mu2 kurang dari 0,14. Jadi, sekian presentasi kali ini mengenai survei minat metode pembelajaran selama pandemi terhadap mahasiswa Universitas Pertamina Prodi Teknik Logistik Angkatan 21. Semoga semua yang kelompok saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya, perwakilan kelompok 14, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.